viral yang akan menyuguhkan materi-materi yang sedang menjadi perbincangan baik di dunia nyata maupun maya, seperti yang satu ini. Kini Gunawan Satpor tidak lagi bergoyang patuk ayam secara live di TikTok, namun di depan para tahanan polisi lainnya. Polisi Resort Sukabumi pada Senin 4 November resmi menetapkan Gunawan Satpor sebagai tersangka kasus dugaan promosi judi online melalui media sosial. Ya, walaupun sempat membantah pada saat live di TikTok, namun polisi punya bukti Satpor terlibat promosi judi online. Buktinya adalah rekaman video saat Satpor bersama rekan-rekan yang melakukan live TikTok dan Satpor sempat mengucap akun judi online usai mendapat tawaran atau gift dari akun judi online tersebut. Selain menetapkan Satpor dan rekannya sebagai tersangka, polisi menyita 2 unit smartphone, alat dan baju saat mempromosikan judi online serta 1 buah akun TikTok yang digunakan. Vlogi Toto Anirongkat lagi gacor guys, siap? Bapak Vlogi, oe Vlogi well. Bapak Vlogi, Walida, Bapak Vlogi. Sehingga jelas di dalam kegiatan live streaming tersebut mengiklankan, menginformasikan. Kami akan selalu melaksanakan penutupan terkait akun-akun dan kami himbau setelah penutupan akun-akun ini juga kami tetap mengimbau kepada masyarakat tidak untuk membuka akun baru. Satpor dengan goyang patuk ayamnya viral di dunia maya. Dari hasil goyangnya melalui live di media sosial yang disebut menghibur warganet ini, Satpor mendapatkan gift dari warganet yang menonton lalu bisa diuangkan. Hasilnya setiap hari Satpor mendapat uang jutaan rupiah. Kini aksi joget live TikTok telah usai dan warga Kampung Babakan Baru Kabupaten Sukabumi pun kembali mencari uang sebagai petani atau menjadi karyawan pabrik keripik olahan singkong di kampungnya. Polisi Resort Sukabumi bahkan memantau kondisi kampung. Warga juga sudah kembali bekerja di ladang ataupun di pabrik keripik olahan singkong. Saya lihat dari kejadian kemarin joget-joget itu terdampak juga ke perekonomian di sini kan sentra Enyi gitu ya. Jadi pekerja-pekerjanya itu beralih ke sana. Polisi menetapkan 2 orang dari kampung TikTok ini menjadi tersangka kasus dugaan promosi judi online. Ancamannya tidak main-main, hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Lebih bagus. Ya, Masalah. Allahu Akbar. Video yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang pria sopir taksi online dipukul penumpang. Pelaku diduga perwira polisi di Polda Maluku. Awalnya driver taksi online dan oknum polisi itu cekcok mulut. Tidak lama berselang oknum polisi tersebut langsung memukul pipi kiri sopir taksi online. Atas pemukulan tersebut korban akhirnya melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan pihaknya telah menerima laporan korban dan sudah menindaklanjuti laporan tersebut. Dikutip dari detik.com, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Aris Aminullah mengatakan perwira tersebut adalah Kompol Bambang Suryawi Harga, Kasubdit Gakumdit Lantas Polda Maluku. Pemukulan terjadi di kawasan SCBD Jakarta Selatan pada Kamis 31 Oktober dan posisi Bambang saat itu sedang cuti menikah. Kombes Aris menyebut pihaknya tidak mengintervensi kasus pemukulan dan mempersilahkan korban melaporkan. Namun belakangan korban dan pelaku telah sepakat untuk berdamai. Rekaman. Video amatir merekam saat sejumlah penumpang keluar dari pintu darurat pesawat Trigana Air di Bandara Sentani Jayapura Selasa siang waktu Indonesia Timur. Dari video yang beredar terlihat perosotan darurat atau emergency slide tidak mengembang sempurna. Dari 121 penumpang Trigana Air dengan nomor penerbangan IL237 tersebut, dilaporkan sebanyak 4 orang mengalami luka ringan saat melompat keluar dari pintu darurat. Menurut stakeholder Departemen Head Bandara Sentani, Surya Eka, penumpang yang panik membuka pintu darurat saat melihat adanya percikan api di mesin pesawat.
Kali ini insiden dikarenakan satu penumpang membuka pintu darurat saat melihat adanya percikan api di mesin pesawat. Sebelumnya, dari video lain terlihat pesawat Trigana Air jenis Boeing 737-500 tersebut terlihat mengeluarkan percikan api dari mesin. Akibat insiden ini, penerbangan tersebut dibatalkan. Hingga saat ini, KNKT masih menyelidiki penyebab keluarnya api dari mesin pesawat tersebut. Adanya insiden maskapai. Bocah ini tak henti-hentinya menangis histeris di pelukan sang ibu saat terjebak di dalam lift. Pada 1 November lalu, satu keluarga diantaranya seorang ibu, anak dan ayah yang sedang menginap di Hotel Harbour Bay Residence atau Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau terjebak di dalam lift. Meski sempat panik, namun akhirnya petugas memberikan pertolongan dan semua tamu yang terjebak bisa keluar dari lift dengan selamat. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu mengingatkan pihak hotel untuk memperhatikan standar operasional penggunaan lift agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Terpergok warga saat mencuri ternak, seorang pria babak belur dihajar warga. Kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari. Usai kejadian, polisi yang melakukan interogasi terhadap terduga pelaku akhirnya menangkap satu tersangka lain tak jauh dari TKP. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa mobil pickup serta satu sepeda motor yang digunakan untuk mencuri sapi. Sedangkan sapi yang hendak dicuri telah kabur sesaat setelah tersangka tertangkap warga. Rabu sore, Kadit Reskrim Polsek Moncongloe Ibda Suharno menyebut kedua tersangka telah melakukan 4 kali aksi pencurian sapi di Kabupaten Maros. Modusnya adalah beraksi di malam hari dan mencari sapi yang tidak dikandangkan untuk diangkut ke atas pickup. Untuk sementara yang kami duga sebagai pelaku itu adalah 2 orang dengan inisial AK sama IB. Namun kami saat ini masih melakukan pendalaman untuk melihat peran dari masing-masing yang bersangkutan. Hingga kini polisi masih memburu penadah sapi hasil curian. Kedua tersangka juga akan diserahkan ke Polres Maros untuk dilakukan pengembangan kasus. Nah, kalau yang ini ada rekaman CCTV yang menangkap detik-detik aksi heroik pegawai salon di Kota Medan, Sumatera Utara saat menggagalkan aksi pencurian motor pada Senin pagi. Pelaku memanfaatkan waktu saat korban sedang menyapu ruangan untuk bersiap-siap buka. Saat sepeda motor dihidupkan, pelaku mengendap-endap datang dari samping ruko. Namun ketika pelaku mendekati sepeda motor, korban tersadar dan spontan berlari ke arah luar. Korban pun berhasil menangkap pelaku. Pada Rabu siang, korban mengaku sempat terjadi pergulatan, namun pelaku berhasil kabur. Korban mengalami luka di bagian kaki dan mengalami trauma serta takut jika aksi serupa terjadi lagi. Kalau aku lihat dari CCTV, malingnya datang dari sebelah sini, terus langsung membawa kabur. Kondisi keretanya lagi gitu. Oh, lagi karena dipanasi ya? Iya, lagi dipanasi. Nah, karena aku udah lihat dari dalam, aku langsung lari. Tuh, di sanalah jatuhnya. Harus waspada nih ya buat semuanya. Aksi-aksi kejahatan kayak gini bisa datang kapan saja. Lagi-lagi, jagat media sosial dihebohkan dengan ulah kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto, Bobby Kertanegara, usai akun Instagram Prabowo mengunggah foto terbarunya pada Sabtu 2 November 2024. Siapa lagi coba yang berani mencakar orang nomor 1 di Indonesia tersebut? Ya cuma Bobby. Begitu kira-kira ujar netizen yang tak ketinggalan menyoroti momen lucu yang sudah mendapatkan likes lebih dari 1,7 juta ini. Tak hanya memegang hidung Presiden Prabowo, Bobby yang sedang digendong Prabowo juga terlihat menggigit pipi Prabowo. Berani-beraninya ya, gemes ya Bob.
Bobby yang dijuluki netizen sebagai kucing dengan kasta tertinggi di Indonesia ini sudah membersamai Presiden Prabowo sejak 2019 dan usai pelantikan Presiden serta Wakil Presiden pada 20 Oktober lalu, Bobby juga tampak ikut diboyong ke istana. Wah, dari Bobby Kertanegara jadi Bobby Istana Negara nih ya, Bob. Ini dia sate Bungantuk yang buka sampai tengah malam di Bandung. Tempat ini nggak pernah sepi loh. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Mata Viral. Ikuti perbincangan menarik seputar kesehatan dan gaya hidup, serta aktivitas tentang kesehatan dengan narasumber yang kredibel. Penyakit apa sih sebenarnya osteoporosis itu? Osteoporosis itu sebetulnya adalah suatu penyakit yang disebabkan karena ada penurunan massa padatan tulang dan hilangnya kemampuan untuk regenerasi tulang lagi. Jangan lewatkan CNN Indonesia Health with Dr. Reisa Broto Asmoro, Minggu jam 10 pagi di CNN Indonesia. Kehadiran anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Anak itu rezeki dari Allah dan anak itu amanah. Cara kita mendidik anak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan Gapai Kemuliaan Anak Anugerah Allah yang harus dijaga. Minggu 10 November jam 5 pagi di CNN Indonesia. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Isi akhir pekan Anda dengan berita-berita inspiratif dan yang tengah menjadi trending topik. Sejumlah pemuda di Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang memanfaatkan limbah kayu menjadi sejumlah barang kerajinan. Jangan lewatkan redaksi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mengupas berbagai isu menarik yang terjadi di Indonesia dan dunia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Saksikan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ratusan kue dengan karakter unik, lucu dan menggemaskan ini berjejer di sebuah rumah produksi di Bandung, Jawa Barat. Berbagai kue ulang tahun dengan karakter kartun yang digemari anak-anak dibuat oleh Renata, pemilik Joyful Clay House. Tapi kue-kue ini bukan kue sungguhan yang terbuat dari tepung dan gula. Kue tiruan ini berbahan dasar clay. Bisnis kue tiruan alias dummy cake ini berawal dari hobi Renata membuat kreasi dari clay pada tahun 2016 silam. Sejak 2 tahun lalu, Renata mulai memberanikan diri membuat usaha ini setelah didorong kebutuhan acara ulang tahun anaknya. Tak disangka di perayaan hari lahir anaknya itu, banyak teman yang tertarik dengan kue tiruan buatannya. Pasarnya baru mulai ada gitu, karena aku sendiri belum punya toko kan ya, lalu belum di Instagram juga masih baru aku mulai kembangin sebulan belakangan inilah kurang lebih. Ya, karena berbahan clay, tentu ya kue ulang tahun ini tak bisa dimakan. Kue tiruan ini berfungsi menjadi pajangan pengganti kue ulang tahun aslinya. Kue ukuran kecil memakan waktu hingga seminggu untuk membuatnya, sementara yang besar bisa mencapai sebulan lamanya. Selain menjual kue tiruan, Renata juga menyewakan koleksi kue tiruannya dengan harga mulai dari Rp250.000 dengan durasi sewa hingga 1 minggu. Agar kuenya tidak rusak, kue jangan disimpan di tempat lembab dan jangan terkena air ya. Wah, lucu banget ya. Nah, ini tuh salah satu yang termahal, harganya 900.000, tapi kalau cake beneran tuh sekitar jutaan.
Dan ini selain ukurannya besar, lihat deh, karakternya banyak dan detail banget, semirip itu. Terus di sini juga ada karosel yang bergerak dan ada lagunya juga. Kue tiruan berbahan clay ini sebagian besar disewa untuk acara ulang tahun di rumah, di sekolah, atau sekedar dijadikan latar untuk berfoto. Penyewa kue ini datang dari Bandung hingga Jakarta. Dalam sebulan, Renata mampu meraup untung hingga 15 juta rupiah. Kuliner yang bisa dicoba saat berkunjung ke kota Bandung adalah sate. Namun di kota Kemang sendiri ada berbagai macam jenis sate. Tempat sate pertama ini berada di Jalan Ranca Bentang, Ciumbuleuit, Kota Bandung. Di sini kabarnya terdapat sate unik yang berjualan setiap hari dari pukul 7 pagi hingga pukul 12 malam. Tempat sate ini sangat terkenal di semua kalangan, khususnya anak muda. Berada di sekitar salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bandung, tiap harinya tempat sate ini selalu banyak didatangi konsumen, khususnya di malam hari. Nah ini nih, salah satu sate unik yang ada di kota Bandung. Kalau biasanya sate dikasih bumbu kacang, di sini satenya dikasih taburan koya. Jadi emang agak unik ya, lain daripada yang lain. Saking banyaknya konsumen yang datang, konsumen pun rela loh makan di pinggir jalan. Harga yang terjangkau serta rasanya yang enak membuat para konsumen selalu datang kembali ke warung sate yang satu ini. Ya karena emang sebelumnya kan emang dari kampus kan suka sama teman-teman gitu kesini gitu. Karena emang udah kayak enak gitu, emang murah juga, jadi suka kesini. Satu tusuk sate dihargai Rp1.000, baik itu sate daging ayam, daging kambing, atau sate daging sapi. Sedangkan untuk lontong dan nasi per porsinya dihargai Rp5.000. Di tempat sate yang kedua berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung ini, keunikannya adalah sate asin tanpa bumbu kacang ataupun kecap. Proses pembuatan sate ini pun sama dengan sate pada umumnya. Sebelum daging yang sudah ditusuk berada di panggangan, sate mentah ini dicelupkan terlebih dahulu ke dalam bumbu yang sudah disiapkan. Hanya saja untuk sate di tempat ini dicelupkan pada bumbu asin yang sudah diracik tanpa diberi kecap ataupun bumbu kacang. Penyajian sate asin ini pun hanya ditaburi dengan bawang goreng. Nah di tempat sate yang kedua juga ini unik karena sate ini adalah sate asin, udah ada bumbunya. Tapi kalau misalnya para pengunjung ada yang masih suka manis, di sini juga disiapin piring kosong untuk ngeracik bumbu. Bumbunya itu adalah kecap dan sambal kalau yang suka pedes gitu. Menurut Afifuddin, pemilik warung sate, sebelum berjualan sate asin, ia sudah membantu sang ayah berjualan sate Madura sejak 1984. Saat melanjutkan usaha sate ayahnya pada 2004, ia menciptakan sate asin yang awalnya di-request oleh salah satu pemain disc jockey yang ada di kota Bandung. DJ tersebut memintanya membuatkan sate tanpa bumbu dengan rasa asin. Setelah itu, warungnya menyediakan varian sate asin dengan tingkat kepedasan yang bisa dipilih. Enak teh, selain yang sate kacang yang kayak biasanya, ini juga bisa jadi menu favorit sate bumbu-bumbu yang lainnya. Harga sate di tempat yang buka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 1 malam ini per porsinya berbeda-beda. Untuk satu porsi sate ayam dihargai Rp15.000. Untuk satu porsi sate kambing atau sate sapi dihargai Rp17.000. Sedangkan untuk harga lontong Rp3.000 dan satu porsi nasi Rp5.000. Raisa merilis lagu Si Paling Mahir. Dengan video klip yang tidak biasa, ia membuat cerita pendek dengan menggandeng Indra Cekel dan Cut Mini sebagai pemeran dalam video klipnya. Informasinya sesaat lagi ya, tetap di Mata Viral.
Kehadiran anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Anak itu rezeki dari Allah dan anak itu amanah. Cara kita mendidik anak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan Gapai Kemuliaan Anak Anugerah Allah yang harus dijaga. Minggu 10 November jam 5 pagi di CNN Indonesia. CNN Indonesia menghadirkan debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024. Seperti apa visi dan misi keempat pasangan calon dalam membangun Jawa Barat? Jangan lewatkan Pilihan Indonesia, debat perdana Pilkada Provinsi Jawa Barat 2024, Senin 11 November jam 7 malam, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News, Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Seorang santri di Kabupaten Blitar, Jawa Timur meninggal dunia diduga usai dilempar kayu oleh salah satu pengajar di pondok pesantren. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 6:30 malam, live di CNN Indonesia. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, terpujilah Engkau di surga. Cerita horor biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang berbau kuno, tua, atau berkaitan dengan tradisi. Namun bagaimana jika teror dan kekuatan jahat dari kegelapan itu muncul justru dari hal-hal yang dianggap paling mempresentasikan modernitas, yaitu teknologi? Inilah tema yang dieksplorasi dalam serial terbaru 10 PM. Sama sekali. Menceritakan tentang sosok Arvino, seorang penyiar radio yang setiap Kamis malam membacakan cerita horor kepada pendengarnya. Namun, siaran misterius tersebut ternyata menyimpan agenda gelap yang berdampak besar bagi para pendengar. Peristiwa aneh mulai terjadi ketika energi para pendengar seperti diserap oleh radio tersebut. Sejak kapan kamu diteror? Di tengah kepanikan, muncul aplikasi pendeteksi hantu bernama 10 PM yang membawa alur cerita ke babak baru. Apa yang kamu lihat? Belum tentu. Fiska, seorang gadis indigo yang diperankan oleh Mawar De Jong, menyadari adanya bahaya di balik aplikasi ini dan ia pun berusaha menghentikan sumber masalah dengan bantuan Arvino serta kakaknya Chandra. Akan ada banyak banget yang diceritakan dalam series ini, 7 dosa dalam agama. Terus juga menarik banget sih menurut aku karena seperti yang disampaikan oleh Mas Indra tadi, cara penggambaran hantunya juga berbeda di sini. Terus juga cara penceritaannya juga berbeda, jadi sangat-sangat menarik buat ditonton. Disutradarai oleh Indra Gunawan, film yang diadaptasi dari novel webtoon ini dibintangi oleh Mawar De Jong, Giorgino Abraham, Maxim Bouchier, Fergie Britani, Olivia Jensen, dan masih banyak lagi. Serial ini menawarkan cerita horor modern yang dikemas dengan intrik serta ketegangan supranatural yang akan memacu adrenalin serta akan membawa kisah berbeda bagi para penggemar tontonan horor di tanah air. Memiliki 6 episode, 10 PM sudah menayangkan 2 episode perdana di platform streaming berbayar pada 5 November 2024 dan akan menayangkan 1 episode lagi di setiap minggunya. Usahaku buatmu nyaman, jadi tempat Raisa kembali menghadirkan karya yang penuh makna dengan merilis lagu berjudul Si Paling Mahir. Berkolaborasi dengan produser Lava Pratomo, lagu Si Paling Mahir menggambarkan kekuatan yang lahir dari kerentanan dan pergulatan batin. Harus meredam semua.
Keduanya mengemas pesan ini dengan indah dalam lirik dan aransemen musik yang melankolis. Melalui kolaborasi ini, Raisa menyampaikan bahwa meskipun seseorang tampak kuat, mereka tetap membutuhkan dukungan emosional dari orang-orang di sekitarnya. Raisa juga merilis video klip yang disutradari oleh Aco Tenri. Video klip ini mengisahkan hubungan penuh konflik antara seorang anak bernama Mahir yang diperankan oleh Indra Cekel dan mamanya yang diperankan oleh Cut Mini. Memainkan konflik antara anak yang mengejar mimpi dan orang tua yang merasa khawatir dengan jalan yang anaknya pilih. Emosi yang terbangun dalam adegan-adegan di video klip ini membuat penonton merasakan pergulatan batin yang mengharukan. Aku si paling mahir, terlihat baik-baik. Pernah nggak lo ngerasa hidup kayak terombang-ambing di lautan? Nggak tahu tujuannya harus kemana. Kayak gue. Iqbal Ramadan kembali ke layar lebar dalam sebuah film berjudul Perayaan Mati Rasa. Film ini diangkat dari lagu viral yang dinyanyikan oleh Umay Shahab dan juga Natania Karin. Harus jadi harapan orang tua, harus selalu jadi panutan buat adek lo. Film ini akan berfokus pada kisah hidup Ian Antono yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, seorang anak yang kehilangan arah. Ia harus mencari jati dirinya tanpa bantuan orang tua, mengalami gagalnya mengejar mimpi, menghadapi ekspektasi seorang anak pertama yang harus memenuhi harapan orang tua, dan harus bisa menjadi contoh yang baik bagi adik-adiknya. Selain Iqbal, film ini juga dibintangi oleh Umay Shahab, Dwi Sasono, Lukman Sardi, Devano Danendra, Dul Jailani, Randi Danista, dan masih banyak lagi. Film Perayaan Mati Rasa rencananya akan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 30 Januari 2025. Perayaan Mati Rasa. Alam itu suka misterius. Banyak rahasia yang gak ketebak. Banyak banget yang gue... Lagi-lagi film yang menguras emosi. Kali ini ada film Sampai Nanti Hana yang diadaptasi dari kisah nyata dan menyajikan banyak makna bagi penontonnya. Juan Biowan berperan sebagai Gani yang menyimpan semua perasaannya hanya untuk Hana yang diperankan oleh Feby Rastanti. Film ini mengangkat banyak masalah yang sering dihadapi kebanyakan masyarakat seperti tekanan dalam hubungan, luka batin dari trauma, dan keberanian untuk keluar dari masa lalu. Selain Juan Biowan dan Feby Rastanti, aktor Ibrahim Rishad, Meriam Belina, dan Anjani Dina juga ikut membintangi film ini. Film Sampai Nanti Hana akan tayang di bioskop pada 5 Desember mendatang. I left my wallet here. Setelah sukses dengan film agak lain, rumah produksi Imaginary akan segera merilis film terbarunya berjudul Cinta Tak Seindah Drama Korea. Film romansa ini merupakan debut penyutradaraan Meira Anastasia, istri dari Ernest Prakasa. Mengikuti lika-liku percintaan gadis penggemar drama Korea bernama Dea, suatu hari Dea menerima hadiah ulang tahun berupa trip ke Korea Selatan bersama kedua sahabatnya Kikan dan Tara. Intinya gue tuh pengen bikin trip ini tuh lebih seru ya, dengan ngajak Julian yang lebih kenal Seoul. Udah simpel itu. Ya nggak sesimpel itu, Dek. Karena dia itu cinta pertama. Hadiah tersebut sengaja diberikan oleh kekasihnya Bimo. Namun ketika sampai di Korea, Dea harus bertemu dengan Julian, cinta pertamanya yang belum selesai. Mengambil latar di Korea Selatan dan Indonesia, film ini dibintangi oleh sederet aktor muda ternama